Saya hamba Allah izin bertanya Bu ya. Apakah semua ayat di At-Taubah dilarang untuk membaca basmalah? Saya orang awam Bu ya. Mengaji pun terkadang tidak satu surah langsung. Jadi boleh tidak misalkan di ayat kelima baca basmalah atau di ayat lainnya? Ataupun ke semua ayat ke semua ayat kita dilarang untuk membaca basmalah. Syukran kasirun Buya atas jawabannya. Membaca bismillah di dalam surat-surat Al-Quran di luar sholat adalah sunnah. Membaca bismillah dalam surat-surat Al-Quran selain dalam sholat adalah sunnah kecuali surat Taubat atau surat Bara'ah. Adapun membaca bismillah dalam Fatihah di dalam sholat menurut mazhab Syafi'i adalah sebuah keharusan, kalau tidak menjadi batal. Mazhab Syafi'i berbeda dengan mazhab Malik dan Hanafi, babnya beda nanti. Jadi di luar sholat, ini pertanyaan dari luar sholat, membaca Al-Quran biasa. Membaca Al-Quran semuanya pakai bismillah. Dan Imam Nawawi mengatakan ijma' kalau itu adalah sunnah membaca bismillah. Terlepas daripada bismillah termasuk bagian daripada surat atau tidak. Kenapa? Karena telah ditetapkan di dalam mushaf. Maka hendaknya dibaca. Imam Nawawi mengatakan kalau kalau meninggalkan basmalah akan kehilangan kemuliaan. Dan Nabi meletakkan di situ tentu ada maksud. Letakkan ini di sini, makanya Al-Fatihah ada bismillahnya, Baqarah ada bismillahnya. Giliran Bara'ah. Sebabnya apa tidak ada bismillahnya? Para ulama antara Anfal dengan ini ada ayat sebelumnya, ini sebenarnya kok tidak ada. Ada sebagian mengatakan karena itu ikut ayat sebelumnya. Tapi Nabi menyuruh membedakan, tapi ini beda, seperti sambung. Maka ini beda ayat, beda suratnya. Bukan surat sebenarnya, Anfal sebelumnya. Jadi bukan sambungan. Yang jelas surat mandiri, cuman begitu. Kenapa kok tidak pakai bismillah? Karena Nabi tidak mengatakan letakkan bismillah di sini. Ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hikmahnya itu tadi, karena Nabi tidak meletakkan, karena kita mengikuti Nabi, Nabi tidak meletakkan bismillah di dalamnya, maka kita tidak baca bismillah. Baik, kemudian sebagian mengatakan karena ini ayat perang dan sebagainya tidak sesuai kalau kita memulai dengan bismillah. Ini adalah hikmah yang disebutkan para ulama, sebagian hikmah seperti itu. Yaitu yang jelas tidak baca bismillah dalam surat Taubah atau surat Bara'ah karena memang Nabi tidak menyuruh meletakkan bismillah di situ. Selesai. Baru setelah hukumnya bagaimana? Hukumnya bismillah di awal surat Bara'ah adalah khilaf di antara ulama kita, antara yang mengharamkan, ada yang mengatakan makruh. Sudah. Intinya kita hindari antara dua ini. Adapun membaca, tadi pertanyaan di tengah-tengah. Di tengah-tengah harusnya mubah. Tidak dikatakan haram, juga tidak dikatakan sunnah. Sudah boleh membaca bismillah di saat di tengah-tengah surat Bara'ah. Ini khilaf di antara penjelasan para ulama. Jadi kalau Anda membaca surat Bara'ah di tengah-tengah, tidak usah pakai bismillah. Kalau pakai bismillah juga tidak haram. Juga tidak makruh. Yang khilaf haram makruh hanya di awal surat Bara'ah. Tapi disepakati kesunahannya adalah membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza quri'a al-Qur'anu ya dalam Quran ya. Dalam Al-Quran masalah isti'adah. Fasta'id billah. Fasta'id billah. Kalau kita membaca Al-Quran hendaknya berta'awud. Kalau ada ayat yang salah dibenahi. Jadi isti'adah membaca a'udz. Jadi kalau membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu sunnah. Hanya bismillah yang ada perbedaan di antara para ulama di dalam surat awal surat Al-Bara'ah dan pertengahan. Pokoknya selain awal surat Al-Bara'ah. Itu saja. Lalu mana yang paling tepat? Yang paling tepat adalah tidak usah membaca bismillah di awalnya dan juga tidak usah membaca bismillah di tengah-tengahnya. Sudah. Kalau membaca bismillah di tengah-tengahnya tidak haram. Yang sunnah adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, selesai. Wallahu a'lam bishawab.